Ya, seperti statement saya yang sebelumnya ya, mungkin udah di rekan-rekan media, saya sih berdoa, berharap supaya ini secepatnya sebetulnya. Kalau sekarang sudah masuk ke tahap mediasi, tentu itu kita dukung. Poinnya Komnas Perlindungan Anak meminta untuk kepada orang tua yang sedang berkonflik secepatnya lah menyelesaikan kasus ini, karena semakin panjang kasus ini dibiarkan, tentu anak-anak itu akan tumbuh dengan psikis yang terganggu tentunya, dan itu nggak butuh waktu yang itu butuh waktu yang lama untuk bisa mengembalikan ke semula kondisi seperti itu. Kami mendukung dan meminta secepatnya segera diselesaikan kasusnya. Berarti mediasi ini tuh dianggap jadi jalan yang paling baik dalam mencari solusi gitu dari kasus ini. Ya, sebetulnya saya balik lagi ya, beberapa kemarin saya di media sudah sampaikan, hak asuh ini kan bisa dimiliki oleh ibu ya, atau ayah, atau mantan suami atau mantan istri. Tapi sebetulnya kan di sini diminta kerjasama kedua belah pihak sebetulnya. Apakah nanti hak asuh itu ada di Ruben Onsu? Dia juga harus mewajibkan anaknya. Dia mempunyai kewajiban untuk memberikan waktu kepada Sarwenda untuk bersama-sama mendidik, merawat anak, sehingga anak terpenuhi haknya mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak, seperti itu. Pak, tapi sebenarnya pendapat anak tuh perlu nggak sih didengar Pak dalam sengketa ini? Sangat. Justru Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan juga untuk supaya anak didengar pendapatnya. Ya, nanti itu bisa ditanyakan juga sebetulnya kepada anak. Kira-kira dia lebih ingin di mana seperti itu. Intinya sebetulnya dari kasus ini, kalau bermula kan dari awalnya adalah waktu ya, bersama dengan Ruben Onsu. Mereka juga udah cukup bagus, saya rasa punya kesepakatan tersendiri. Ada 4 hari di Sarwenda, 3 hari di Ruben Onsu. Sebetulnya kalau mengacu kepada itu udah cukup baik untuk kesepakatan yang dilakukan oleh mantan suami istri sebetulnya. Tapi kan yang lalu ada yang nggak jalan nih ceritanya ya. Nah, tentunya harusnya kita fokus ke situ sebetulnya. Jangan melebarkan kasus ini kemana-mana seperti yang sekarang ini, bisa melibatkan banyak pihak yang tidak ada kaitannya dengan anak loh. Ya, berkaitan dengan siapa yang dilaporkan, akhirnya jadi berkepanjangan, sementara ada anak di sini yang memerlukan. Dan ingat loh, anak ini akan mencontoh keadaan orang tua hari ini. Sekarang ini anak itu jadi bingung melihat orang tuanya. Dia bingung nih, bimbang. Ini ayah saya begini, ibu saya begini, seperti itu. Nah, ini yang tentu harus mungkin ini dilupakan oleh orang tua yang sedang berkonflik. Pak, ini kan melihat tadi pertanyaannya bahwa pendapat anak sangat diperlukan Pak ya. Tapi kan bisa dilihat bahwa pihak RO sendiri kan sudah lama tidak bertemu dengan anak-anak tersebut. Dan anak-anak tersebut lebih dominan tinggal bareng sama ibunya. Jika pendapat anak itu lebih condong ke ibunya sendiri, otomatis pihak Ruben sangat, bahasa kasarnya sangat rugi. Itu tanggapan mungkin Komnas Anak. Apakah untuk hak ini emang jatuh sepenuhnya dari pendapat anak, atau mungkin ada pertimbangan lain? Ya, saya menyarankan atau saya memberikan bantuan mungkin ya, kalau diizinkan untuk bisa memberikan psikolog terhadap anak ini, supaya nanti dari situ kelihatan anak ini sedang mengalami apa, kemudian butuhnya seperti apa, harus ditangani oleh psikolog seperti apa. Ini kan udah berlarut-larut dan berkepanjangan ya. Sebetulnya kita balik ke fokus masalah pertama ya. Kesepakatan itu udah dibuat dan itu udah cukup baik rasanya, berkeadilan menurut saya. Tapi itu kan kemarin ada konflik sehingga ini nggak jalan. Harusnya kita fokus ke situ. Kenapa nggak jalan?
Kalau sebelumnya itu ada hak Ruben yang tidak dilaksanakan untuk bertemu dengan anak, itu kenapa? Kemudian dari sisi Sarwenda, kenapa tidak memberikan atau ingat loh di Undang-Undang Perlindungan Anak itu wajib mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kata-kata wajib ini mengandung bahwa Ruben Onsu dan Sarwenda harus bekerja sama. Itu poinnya, betul. Jangan malah kasus ini dilebarkan kemana-mana sesuai dengan dan saling serang antar mereka ya, seperti itu. Sementara kebutuhan anak paling utama adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak. Itu yang harus kita kembalikan ke situ sebetulnya. Pak, ini kesepakatan yang juga dilanggar gitu oleh salah satu pihak. Jadi dalam hal ini kan Ruben Onsu nih, Kak Ruben Onsu nih sering menduga kalau ada doktrin atau ada usaha untuk halang-halangi gitu, walaupun dibantah oleh pihak Sarwenda sendiri gitu. Tapi seandainya dalam persidangan ini terbukti gitu ada upaya untuk mendoktrin atau upaya untuk menghalang-halangi, itu gimana Pak? Maksudnya dari sisi Psikologi. hak asuh anaknya ini sendiri gitu Pak? Itu makanya perlu tenaga psikolog untuk membantu untuk mendapatkan data dan informasi dari anak. Nanti kelihatan kan anak itu sedang mengalami apa, apakah dia sehari-hari itu selalu didoktrin, itu nanti kelihatan dari hasil psikolog ya. Lalu itu bisa ditambahkan juga nanti untuk katakanlah kalau sekarang ini proses persidangan hak asuh anak itu bisa digunakan untuk itu. Tapi ini kan tadi disebutkan ada mediasi. Harapannya di mediasi ini itu juga harapan Komnas ya. Kita kembalikan ke semula, konflik ini terjadi kenapa, penyebabnya apa, itu yang dimediasikan. Sebenarnya nggak ada beda ketika nanti hak perwalian itu, hak asuh anak nanti itu jatuh ke tangan Ruben Onsu. Ruben Onsu juga wajib nanti memberikan waktu untuk anak-anaknya bertemu dengan Sarwenda. Sebenarnya sama aja gitu. Yang perlu disamakan adalah bagaimana Ruben Onsu dan Sarwenda membuang jauh-jauh egoismenya, kepentingan pribadinya. Kita fokus kepada kepentingan terbaik anak atau apa yang dibutuhkan anak-anak itu saat ini. Sekali lagi, itu sebetulnya bukti benar-benar kalau kita cinta dan sayang sama anak. Kita fokus kepada anak, bukan kepada melebar kemana-mana kehidupan Ruben Onsu dan sebagainya. Kalau memang sayang, cinta sama anak-anak, fokuslah kepada apa kebutuhan anak-anak itu. Itu dari sejak awal Komnas Perlindungan Anak menyikapi konflik yang terjadi antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Pak, tapi seandainya ya Pak, dalam sengketa hak asuh anak ini dalam persidangan, sebenarnya ada tahap-tahap dari majelis hakim untuk nantinya membuat keputusan kalau misalnya mediasi ini mungkin nggak berjalan dengan lancar, nggak mencapai kesepakatan gitu Pak. Mungkin ada biasanya ada majelis hakim itu ada tahap-tahapan apa sih Pak untuk mempertimbangkan nantinya keputusannya atau seperti apa gitu? Ya sebetulnya tentunya tadi ini pengadilan meminta untuk mediasi, artinya kalau bisa dikomunikasikan dengan lebih baik, sebetulnya kan nggak perlu untuk mengajukan hak anak, perwalian anak Ruben Onsu ya, tapi haknya juga mereka untuk mengajukan. Saya nggak melihat ya dalam kasus ini apa sih konflik terberat atau isu terberat sehingga harus diajukan hak perwalian anak seperti itu. Saya belum melihat itu karena konflik terjadi di awal adalah bahwa informasinya Ruben tidak bisa bertemu dengan anak. Kita kembalikan lagi ya. Lalu kemudian ada alasan bahwa Ruben Onsu tidak memberikan nafkah dan sebagainya. Kita kembali ke situ sebetulnya. Dan itu mudah kok untuk diselesaikan.
rekan-rekan selebritis yang lain yang pernah mengadu ke Komnas Anak juga sama sebetulnya, tapi mereka mau membuang jauh-jauh egonya demi itu anak-anak. Dan menurut saya itulah bukti nyata bahwa kita memang benar-benar sayang dan cinta sama anak-anak kita. Itu.